Puji Tuhan saudara, hari berganti hari, minggu, bulan berganti tahun, tak terasa di sini saya sudah masuk tahun yang kedua. Tahun kedua saya di sini ya. Bukan satu kebetulan Tuhan bahwa keluarga kami mendapat satu kehormatan melayani Tuhan. Makanya saya sampaikan kepada saudara pada sore hari ini, melayani Tuhan itu bukan beban, tapi suatu kehormatan. Amin saudara. Katakan sebelah kanan kiri saudara, melayani Tuhan adalah kehormatan. Kehormatan saudara, melayani raja di atas segala raja. Saudara perhatikan, pelan tapi pasti. Kalau sungguh-sungguh di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, akan ada perubahan yang semakin dan semakin lebih baik. Saudara percaya itu? Haleluya. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah kita, bukan siapa kita. Tuhan gak pernah mau tahu siapa saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mau kita itu berusaha dengan kekuatan kita, tapi Tuhan mau kita berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara, saya sampaikan pada malam hari ini, jangan sampai kita ketinggalan. Kegerakan Tuhan sedang terjadi luar biasa di tempat ini. Saudara mungkin yang ibadah di sini biasa-biasa, tapi teman-teman kami yang dari luar-luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana, ternyata live ibadah ini memberkati mereka loh saudara. Bagaimana caranya di tempat kamu kok bisa on fire terus? Haleluya saudara. Bahkan sudah sepuh-sepuh kayak Pak Winoto, kayak Pak Tim diperhatikan, Tante Lisa, Om Yopi ya, udah lanjut usia tapi tidak mengurangi untuk tetap on fire melayani Tuhan. Haleluya. Saya percaya itu bukan kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Puji Tuhan saudara. Pagi tadi saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi saya pada malam hari ini akan saya teruskan. Jadi saya mengambil satu peristiwa yang sangat tragis ya, dari semua kejadian yang terjadi pada pelayanan, pada kelahiran Tuhan, sampai pelayanan sampai mati di kayu salib. Matius pasal 1 sampai ayat yang ke-7 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melayani sampai dia diserahkan, sampai dia disiksa, dia disalib, dan duri mahkota ada di kepalanya, ditusuk lambungnya, disiksa sedemikian rupa. Tapi Tuhan masih bisa berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut saya bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi apa peristiwa tragis itu yang dialami Tuhan, yang membuat dia begitu sangat ketakutan, kesakitan, sepertinya ditinggalkan. Tadi pagi kita bahas di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Pada waktu jam 12 siang sampai jam 3 sore, jam 3 sore sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia berteriak dengan suara keras, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, saudara pasti tahu ayatnya itu ya. Saya nggak bahas di situ karena kita akan lanjut. Kalau yang nggak ikut pagi, berarti saya simpulkan saja, saya ringkas. Artinya apa? Artinya adalah Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu peristiwa yang sangat tragis, yang sangat menyayat hati. Tuhan begitu merasa sepertinya ditinggalkan oleh Allah Bapa. Saudara tahu? Dan di dalam pasal yang pertama sampai 26 tidak pernah terucap dari mulut Yesus, baik pada saat mengajar muridnya, saat dia berdoa kepada Bapa di surga, dia berkata Allahku. Saudara bisa cek nanti di perjalanan kelahiran sampai kematian Tuhan. Baru kali itu Tuhan berkata Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya Tuhan meninggalkan Yesus atau Bapa meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya yang saya mau tanyakan kepada saudara, apakah Yesus dengan berkata seperti itu benar-benar Bapa di surga meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Saudara,
saya mau sampaikan pada saudara malam hari ini. Firman Tuhan jelas, prinsip Tuhan Allah kita, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan, Allah adalah terang, di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Dan Yesus mengambil keputusan, mengambil satu pilihan, dia menjadi orang berdosa, yaitu dengan saudara, menanggung dosa saudara dan saya. Pada zaman dahulu di Israel, orang yang mati di salib itu adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus mengambil tempat itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia menjadi berdosa, padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa demi saudara dan saya. Dan saudara kalau baca di Matius pasal 24 ayat 46 itu, dari jam 12 malam sampai 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi seluruh tempat itu. Itu berbicara iblis senang sekali, menganggap misinya berhasil, Tuhan bisa dibunuh. Tapi namanya Tuhan, ya, ngawur, iblis punya pemahaman yang salah. Dia nggak akan bisa bunuh Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan segala alam isinya. Bahkan iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus merasa ditinggalkan karena dia mengambil pilihan untuk berdosa. Saudara cari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam Injil, nggak akan ketemu jawabannya. Kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara cari, nggak akan ketemu jawabannya. Tetapi jawabannya ada di Mazmur pasal yang ke-22. Yesus mengutip kata itu dari Mazmur pasal yang ke-22. Nggak usah dibuka karena ini hanya ringkasan. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua itu sama dengan judul Allahku meninggalkan, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan di situ Daud sama seperti yang Yesus katakan waktu dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Daud juga ngomong begini, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Daud juga sama, memilih untuk berdosa. Tapi beda kasusnya. Kalau Yesus, dia harus sepertinya ditinggalkan Bapa, karena dari yang tidak berdosa memilih berdosa demi saudara dan saya. Itu Yesus Kristus. Makanya begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita, nggak bisa dibalas dengan apa saja, karena darahnya tercurah, nyawanya diserahkan buat saudara dan saya. Kalau Daud kasusnya lain. Dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mengambil Batseba, istri dari Uria, sehingga Tuhan bangkitkan Absalom anaknya untuk membunuh Daud, dan dia lari karena itu konsekuensi dari dosa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada saat kita tinggal dalam dosa, itu memisahkan kisah kita dengan kasih Allah. Yesus memilih berdosa, itu memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus, karena dia memilih atau dia mengambil keputusan untuk berdosa, menanggung dosa setiap saudara dan saya. Kalau Daud itu karena dia memang berdosa, beda ya, beda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kabar baiknya apa? Jawabannya ada di Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-25. Di situ nggak usah dibuka. Di situ jawabannya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan, atau Tuhan tidak pernah berpaling dari setiap kita orang yang berdosa sekalipun. Tuhan tidak pernah jijik. Tuhan tidak pernah menutup pintu anugerah kalau kita mengambil keputusan untuk berteriak minta tolong sama Tuhan. Haleluya saudara. Jadi saudara, kalau hari ini sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, lihat dulu hidup saudara. Adakah sampah dalam hidupmu? Entah itu sampah kepahitan, entah itu sampah dendam, kebencian, hal-hal yang gak berkenan. Hari-harimu ditemani dengan dosa, harus dilepaskan. Kenapa? Karena kembali prinsip Tuhan kita jelas,
Allah adalah terang, di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan memberikan teladan yang agung dan mulia, yaitu apa? Bahkan Yesus sekalipun pada saat dia mengambil keputusan memilih untuk berdosa demi saudara dan saya, menanggung dosa, bukan memilih berdosa tetapi menanggung dosa kita, itu sepertinya Allah meninggalkannya. Saudara tahu, pada saat Yesus meninggal di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan pada waktu itu ada waktu 3 hari dia bangkit dari kematiannya. Kira-kira apa yang terjadi tentang waktu dari kematian ke kebangkitan? Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus kemana? Pada saat Yesus mati, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa? Sudah selesai. Ada jalan keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, karena salibnya itu berkuasa. Jadi kematian Tuhan tidak sia-sia. Dia berkata sudah selesai. Iblis tadinya mau senang, dia jadi teriak. Kalau pernah lihat The Passion of the Christ, ada yang pernah lihat The Passion of the Christ? Pada waktu Yesus disiksa, pada waktu Yesus mau mati, iblis senang. Tetapi begitu Yesus bilang sudah selesai, ada satu tetes air turun ke bumi. Boom! Iblisnya teriak, karena dia ternyata terperdaya. Ternyata dia tidak tahu rencana Tuhan yang begitu mulia. Ternyata melalui kematiannya, justru dari situ menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Iblis tidak bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Kembali ke pertanyaan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ini manusianya Yesus. Jadi saya kasih tahu saudara, ternyata manusia pertama itu adalah Adam. Nanti kita akan buka ayatnya. Manusia pertama adalah Adam, itu disebut manusia jasmani, terbuat dari debu dan tanah pada waktu Allah membuat Adam. Dan Alkitab katakan, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, debu kembali kepada tanah, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu tubuh jasmani, warisan Adam. Semua kita itu memiliki tubuh jasmani. Kalau enggak, berarti kita sudah mati. Nah, Yesus pun sama melalui proses. Dia memiliki tubuh jasmani, yaitu lahir dari perawan Maria, yaitu lahir dari Roh Kudus, bukan melalui persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Dia lahir normal seperti manusia biasa, dari bayi, dirawat oleh Maria dan Yusuf, ya, dan akhirnya dia tumbuh besar seperti kita, memiliki tubuh jasmani, ya. Itu warisan dari Adam, manusia pertama, dan mendatangkan dosa. Karena kenapa? Dari awalnya Adam diusir dari Taman Eden karena berdosa, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan nggak boleh. Tetapi ada sekian waktu Tuhan memakai banyak cara, mengutus orang-orang pilihannya, nabi-nabinya, untuk membawa semua manusia berbalik kepadanya. Tetapi tidak bisa berhasil, sampai akhirnya Tuhan mengutus manusia yang kedua dari surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Manusia yang dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi oleh Roh Kudus. Dan Yesus sendiri, dia itu saudara tahu, walaupun secara jasmani dia memiliki seperti kita, tapi pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia mematikan manusia Yesusnya. Dan sebelum bangkit hari yang ketiga, di manakah dia? Kembali pertanyaannya di situ. Di manakah dia? Mari kita buka 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya beri tema kebangkitan tubuh. Yesus memberikan teladan kepada kita. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Kalau sudah, saudara boleh bangkit berdiri. Saudara tahu, peristiwa ini dalam bahasa teologi kekristenan dikenal dengan sebutan seperti ini. Ini bahasanya agak susah, jadi saya catat di sini ya. Dengan bahasa Latin, Descensus Christi et Inferos, yang artinya adalah apa? Yang artinya adalah
neraka itu menjadi geger, menjadi terguncang karena peristiwa yang 3 hari ini, jeda antara kematian dan kebangkitan. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai yang ke-20. LCD sudah ada. Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Perhatikan di situ sebentar. Ia yang benar, jadi dia tidak berdosa untuk orang-orang yang tidak benar, itu saudara dan saya. Lanjut. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Stop dulu. Kenapa? Melalui kematian Yesus, pilihan, keputusan dia membawa kita kepada Allah. Karena awalnya kita berdosa, tetapi saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Terus, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai apa, saudara? Stop dulu. Jadi Yesus 100% manusia, 100% Allah. Saudara, sebentar dulu, nggak apa-apa, kita belajar Alkitab biar nggak buru-buru. Dasarnya apa? Terusin dulu, nanti kita tunjukin ayatnya. Terus, sebentar. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi tubuh manusia Yesus mati pada jeda waktu kematian ke kebangkitan 3 hari itu. Yesus kan Tuhan, ya suka-suka dia. Tubuhnya mati, dia bangkit lagi dalam kehidupan yang baru, dalam ketuhanannya, yaitu dalam roh. Saudara makanya pernah dengar firman di dalam Yohanes, Allah itu adalah roh. Kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Lanjut ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat nggak, saudara? Jadi saudara tahu jawabannya sekarang di mana 3 hari rentang waktu pada saat kematian ke kebangkitan? Yesus turun ke alam maut, ke neraka. Dia turun ke bawah dasar bumi, di mana di situ orang-orang yang tidak mati, yang mati di dalam Tuhan, tetapi belum mengalami yang namanya kebenaran, atau pada waktu kelahiran kedatangan Tuhan mereka nggak ngalamin. Tuhan datang ke sana 3 hari, memberi kesempatan, memberitakan Injil. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Dahsyat saudara, neraka geger. Dan saya mau bawa saudara pada malam hari ini, jangan sampai salah berpikir neraka itu yang mimpin setan. Bukan. Neraka itu ya yang punya Tuhan. Karena neraka yang ciptakan Tuhan. Buat siapa? Buat iblis. Buat Tante Lucy dan kroni-kroninya, karena melawan Allah. Saudara pengen lihat ayatnya di mana Yesus memegang kunci kerajaan maut, dan maut dipegang sama Tuhan? Coba buka di Wahyu pasal yang ini dibatesin karena ini ada temanya di sini. Coba buka di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Jadi saudara harus mengerti dulu siapa Yesus sebenarnya. Begitu bangganya kita, begitu bersukacitanya kita menyembah Allah. Allah yang memegang maut, Allah yang memegang kunci kerajaan maut. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Mari dibuka. Pasal 1 ayat 18. Ya. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dikeluarkan di LCD. Terus Ibu Gembala. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Wahyu ayat 1, Wahyu ini adalah satu penglihatan, atau pada waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan satu penglihatan, yaitu melihat Yesus. Ya, di ayat yang ke-18 ini dikatakan, dan yang hidup. Jadi Yesus hidup. Siapa? Aku telah mati. Siapa dia, saudara? Aku telah mati siapa, saudara? Yesus.
namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Kalau Wahyu 1 ayat 8 dikatakan akulah Alfa dan Omega, itu Yesus. Tetapi 18 dikatakan dan aku memegang segala kunci maut. Maut itu apa saudara? Kematian. Jadi kematian saudara itu di tangan Tuhan, tergantung Tuhan. Saudara mau mati hari ini, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, itu sakarpe Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kita nggak bisa milih. Tugas kita cuma satu, beribadah, menyembah dengan takut gentar akan Tuhan. Karena apa? Kunci maut, kunci kematian, setiap kita ada di tangan Tuhan. Lanjut, dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut itu ada di tangan Tuhan. Yesus yang punya neraka, Yesus yang punya surga. Di mana ayatnya Yesus punya surga? Yohanes pasal yang ke-14. Dia terlebih dahulu ke sana, nyiapin tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dahsyat nggak saudara? Dahsyat saudara ya. Jadi saudara tidak salah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia walaupun mati, dia hidup, dia bangkit, dia menyediakan tempat yang layak, yang luar biasa, yang dahsyat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Kembali 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya akan beri tema khotbah pada malam hari ini, kebangkitan tubuh. Jadi Yesus sudah memberikan satu contoh teladan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Yesus dia mematikan manusia jasmaninya, yaitu di kayu salib dengan satu tujuan, apa yang menjadi dosa penghalang manusia untuk datang kepada Tuhan, karena dosa-dosa itu Tuhan sudah bayar lunas melalui kematiannya. Tetapi Yesus di sini dikatakan dia turun ke dasar maut. Dia turun ke neraka untuk menginjili mereka yang tidak punya kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh ditampilkan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Saudara, perhatikan di sini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi saudara, jangan sampai saudara itu gara-gara kecewa sama orang hamba Tuhan, kecewa sama Tuhan, saudara tinggalkan Tuhan. Di Ibrani pasal 14 ayat 16 atau berapa saya lupa, itu dikatakan orang yang durhaka tidak akan diperbarui kembali. Nah di sini dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, jadi Yesus ya, kalau kita sudah murtad, ada ayatnya di mana Ibu Gembala masih ingat? Ibrani berapa? Ibrani pasal 6 ayat 6. Ah iya betul. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara perhatikan di 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Cuma sekali. Kabar baiknya tadi pagi ibadah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berpaling dari saudara. Walaupun saudara setiap hari, bukan berarti saya membenarkan saudara berbuat dosa, tapi yang namanya hidup kita pasti jatuh bangun. Benar gak saudara? Tapi yang penting jangan murtad. Jangan keluar dari mulut kita ora Yesus-Yesusan, aku rak percaya karo Yesus. Ini yang terjadi. Yesus hanya mati sekali buat kita. Terus kita meninggalkan Tuhan, berpindah kemana saya nggak tahu. Itu nggak akan diperbaharui lagi. Tapi kalau saudara merasa hari ini berdosa, aku mau perjamuan kudus, pemberesan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-1 tadi ayat berapa saya lupa, dikatakan bukan tangan Tuhan kurang-kurang panjang, bukan Tuhan tidak kurang mendengarkan kita, tetapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita adalah dosa-dosa kita. Itu yang terjadi pada waktu Yesus ada di kayu salib dan berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Bukan karena Yesus berdosa, tetapi dia memilih menjadi berdosa karena saudara dan saya.
dan yang Daud alami karena memang dia konsekuensi dosa. Nah, kembali ke sini 1 Petrus ayat yang ke-18. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, dia tidak berdosa tetapi dia mati terkutuk gara-gara saudara dan saya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dalam FMD versi mudah dibaca, dibangkitkan di dalam roh, bangkitkan dalam bentuk roh. Nah saudara, dibunuh dalam keadaan manusia. Tadi saya sampaikan ke saudara, siapakah Yesus? 100% manusia, tetapi dia adalah Allah. Di mana saudara bisa melihat firman itu? Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Nanti saudara bisa dibuka di rumah, atau Ibu Gembala boleh bacakan biar kita cepat. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, ini saudara harus tahu dulu identitas status Tuhan Allah kita yang dahsyat. Ya, yang walaupun dalam berupa Allah, yang walaupun dalam berupa Allah, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Terus tidak menganggap kesetaraan. Saudara tahu kalau berbicara kesetaraan itu apa saudara? Sinonimnya sama. Sinonim itu sama. Yesus itu Allah. Terus dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan. Melainkan. Terus setuju? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan baik-baik. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan apa saudara? Manusia. 8 terakhir. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan baik-baik. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang terjadi. Itu. Udah, stop. Itu yang terjadi. Dalam wujud manusianya, Yesus mati di kayu salib demi saudara dan saya. Tetapi ada rahasia besar yang saudara mungkin selama ini nggak ngerti. Dia turun ke dunia orang mati, dia dibangkitkan kembali ke Ibrani pasal yang ke-18 dalam bentuk roh, dan dia menginjili roh-roh yang sudah mati yang terdahulu untuk diberikan kesempatan yang cuma 3 hari. Dan itu dalam bahasa teologinya tadi agak susah ya bahasanya, itu dikatakan apa saudara? Kalau bahasa sederhananya itu terjadi geger di neraka, ya, itu descensus Christi et ifros. Jadi Tuhan itu membuat satu goncangan di neraka karena iblis pikir dia mati ada di neraka, ternyata dia itu yang punya kunci maut dan kerajaan maut. Iblis gak bisa apa-apa. Saudara, lanjut ke ayat yang ke-19 1 Petrus tadi. Saudara perhatikan di sini. Nah, ini kebangkitan tubuh. Saya mau masuk ke tema khotbah pada malam hari ini. Perhatikan di sini. 3 tadi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Jadi, saudara udah tahu ya, Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Dan itu kalau saya perhatikan, kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Saya kadang berpikir, kenapa sih kok repot-repot Tuhan harus jadi manusia? Kok nggak jadi yang lain? Kok harus jadi manusia? Nah, udah nongol. Ternyata saudara, ini pemahaman saya. Mohon maaf kalau salah diluruskan, tapi alkitabiah. Karena saya bayangin loh, kalau Tuhan datang ke dunia bukan dalam bentuk manusia, kira-kira ditolak nggak sama manusia saudara? Dalam bentuk maaf kata ya. Ini bukan apa namanya, ini kan saya berimajinasi. Tuhan dalam bentuk apa ya? Saudara ngerti lah maksud saya ya. Misalnya binatang atau apa, kan lucu. Ya dia harus keluar juga dalam bentuk manusia, melewati proses yang sama. Lahir bayi, dari kecil gede semua. Kenapa? Agar manusia itu bisa melihat, mencontoh, meneladani. Oh, hidup Yesus dari kecil sampai gede, dia jauh dari dosa. Bahkan sampai mati pun dia tidak berbuat dosa. Tetapi demi saya dan saudara, dia rela menjadi berdosa. Nah, itu kita melihat ada satu teladan yang agung yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita itu jeli membaca firman. Dan rahasianya pada malam hari ini adalah apa? Saya akan bahas temanya tentang kebangkitan tubuh. Ternyata tubuh jasmani Yesus itu hanya sementara.
Tetapi yang paling penting, Yesus kembali kepada roh, turun ke dunia orang mati. Dan itu yang akan saudara alami nanti. Yang mati duluan dibangkitkan, diubahkan tubuhnya saat nafiri itu ditiup. Nanti kita lihat ayatnya di 1 Korintus pasal 15. Saudara, Yesus sudah memberikan satu gambaran apa yang akan terjadi kepada setiap kita yang percaya. Hidup benar, takut akan Tuhan. Hidup kita pada waktu harus mengakhiri di dunia ini. Saat nafiri itu ditiup, kita akan diubahkan. Kubur-kuburan terbuka, ya, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang masih hidup, tubuh jasmani ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani lagi. Karena ini adalah produk hasil warisan dari manusia pertama, yaitu Adam. Tubuh ini nggak bisa masuk ke surga karena tubuh ini sudah tercemar. Tubuh ini sudah saudara, sudah terkontaminasi. Tubuh ini sementara fana karena pengkhotbah jelas mengatakan pasal yang 12 ayat 7, debu kembali kepada tanah, tetapi roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi saya mau kasih tahu pada saat saudara malam hari ini, kebangkitan tubuh kita bukan kebangkitan tubuh jasmani, tetapi kebangkitan tubuh rohani kita. Sesuai dengan tema misi gereja kita, membangun manusia rohani. Endingnya, akhirnya adalah apa? Agar tubuh jasmani kita itu kembali ke tanah, tapi roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Haleluya, haleluya. Ayat 19 perhatikan di sini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi. Kenapa saya siap berkata tubuh Yesus diubahkan menjadi roh? Di sini kan ada penekanan ayatnya. Dan di dalam roh itu juga ianya besar, itu Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi itu dibuat geger neraka. Saudara, sekarang saya mau ajak saudara, apa benar kalau kita ini adalah produknya Adam? Apa benar Yesus itu adalah manusia kedua yang turun dari surga buat saudara dan saya? Kita masuk ke dalam tema khotbah kita, 1 Korintus pasal yang ke-15. Perhatikan baik-baik, ngeri saudara. Jadi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, jangan pernah berharap mendapatkan tempat di surga. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-40. Ya, kita akan cepat karena memang harus seperti itu. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-40. Sudah ketemu saudara? Nggak usah dibacain mah, karena panjang. Terima kasih Ibu Gembala. Ibu Gembala terlalu bersemangat. Haleluya. Karena Ibu Gembala sama saya itu saudara sekalian klarifikasi. Saudara, saya mohon maaf. Saya kalau memberikan kesaksian kadang sepotong-sepotong. Saya sama Ibu Gembala itu saya itu sangat mencintai Ibu Gembala. Kenapa saya bisa begitu mencintai Ibu Gembala, mengasihi Ibu Gembala? Karena saya udah diubahkan sama Tuhan. Karena saya tahu tujuan akhir saya itu bukan ini saudara, bukan daging saya, bukan tubuh jasmani warisan dari Adam. Sehingga kalau saya cuma ngurusin daging saya, yang ada cuma apa saudara? Sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Begitu juga Ibu Gembala. Tetapi kami dengan Ibu Gembala sudah tahu tujuan akhirnya, yaitu kebangkitan tubuh. Tema khotbah kita diubahkan bersama-sama Bapa di surga. Yohanes 14 sudah Tuhan sediakan tempat di sana. Haleluya. Kita baca bersama-sama saudara. Jadi saudara, kalau saya bersaksi saya itu saudara ya bersaksi, baca firman dulu aja. Kebangkitan tubuh ya. Saya bingung juga mulai dari mana. Jadi kita baca firman dulu. Ini dahsyat saudara ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan katakan, perhatikan baik-baik. Perikopnya judulnya apa saudara? Kebangkitan tubuh. Jangan salah tafsir ya. Bukan tubuh ini jasmani warisan Adam. Bukan. Ini nggak ada tempat di surga. Tapi tubuh rohani kita, tubuh roh kita. Saya bacakan buat saudara. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh ya. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang.
Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Perhatikan baik-baik. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Apa itu tubuh alamiah? Jasmani kita. Lahir jebrol jadi bayi itu saudara dan saya. Ditabur kayak orang kalau nabur bibit itu loh, tumbuh kecil gede. Ya, perhatikan di sini. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, itu alami, kita semua mengalami. Ya, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, membangun manusia rohani. Seperti ada tertulis, nah ini yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Manusia pertama adalah Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ini namanya tubuh alamiah. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir? Yesus Kristus. Lanjut. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah. Ya, siapa? Yang mula-mula datang siapa? Adam. Tubuh jasmani saudara lahir ke dunia itu bukan akan berubah menjadi roh, bukan. Makanya saudara jangan salah memperjuangkan. Yang diurusi daging terus, makan banyak terus, nyari duit terus, enak-enak terus, makan yang enak-enak, tapi nggak pernah ngasih makan rohani kita, ketinggalan kita. Tuhan cuma kasih dua pilihan, mau masuk dalam kerajaan maut atau masuk dalam kerajaan kekekalan atau surga. Tuhan yang punya semua. Saudara, saudara ya, sedikit sebelum tak lanjutkan, tadi ayat berapa sampai berapa? 46. Saudara tahu, saya bekerja, saya bersaksi ini saudara, sekaligus mengklarifikasi. Saya kalau bersaksi tentang saya beli ini, saya keluar duit ini, saya sama ibu gembala itu tidur lagi kasihan, nggak pernah tidur, tetapi saya tetap on fire. Saya nggak ada tujuan untuk hal-hal yang lain. Saudara perlu tahu, kalau saya bersaksi saya ingin tunjukkan, walaupun saya nggak enak sekalipun, saya tetap bisa on fire karena Tuhan. Ngerti maksudnya nggak saudara? Misalnya begini maksudnya, saya kecapean, pingin tidur ternyata nggak bisa tidur karena sesuatu dan lain hal. Itu bukan berarti saya itu saudara, pingin menunjukkan saya kasihan, nggak bisa tidur, bukan. Tapi saya justru pingin memotivasi saudara. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dikatakan, biar tubuh jasmani saya semakin apa saudara? Semakin jangan dilewatin ya. 1 Korintus pasal yang ke-5, boleh dibantu nggak Pak? Atau 4 ayat yang ke-18, 1 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ini jangan dipindah, saudara perhatikan dulu. 1 Korintus 4 ya. Ayatnya yang ke-18. Perhatikan baik-baik saudara. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong. 2 Korintus sayang, sorry, itu 2 Korintus. 1 Korintus. 2 Korintus. Ya, pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 20 kalau nggak salah. 18 sampai 20. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nih, perhatikan saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kelihatan apa saudara? Yang kelihatan apa? Tubuh saudara kelihatan. Kalau saudara nggak kelihatan, namanya bukan orang tapi setan. Ya, firman Tuhan katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, saya sudah tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu rohani kita. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Terus saya 19 2 Korintus 4 ayat 19. Ada nggak? Nggak ada. Berarti Iya, 16 sayang. 16 apa 16? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami. Ini maksud saya. Meskipun manusia lahiriah kami, tubuh. Nah, di sini saudara perhatikan. Stop Ibu Gembala. Perhatikan di sini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Itu yang saya alami. Jadi kalau saya bersaksi bagaimana saya itu mengalami proses, bukan karena saya itu kasihan, tapi bahasa saya mungkin kurang pas. Jadi Ibu Gembala, puji Tuhan, saya diberi penolong tulang rusuk yang melengkapi saya untuk meluruskan. Maksud saya itu justru ingin menguatkan saudara. Apapun yang kita alami, jangan enak tok kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau saat Tuhan izinkan daging kita mengalami kesakitan, kecewa, sakit hati, kita komplain sama Tuhan, rohani kita merosot. Kita hanya mikirin daging kita tok, maunya diperhatikan terus, maunya disayang-sayang terus, maunya kita itu dispesialkan terus, diabaikan sedikit tersinggung, diomongin sedikit kecewa, ya, ngamuan sedikit-sedikit ngambek, sakit hati. Saudara, itu bukan manusia rohani kita, tapi daging kita. Baca di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 di sana. Produk dari hasil kedagingan kita. Tapi kalau produk dari buah-buah roh adalah di sini saudara bisa lihat. Nah, apa yang saudara perjuangkan hari-hari ini? Saudara, saya bilang sama Ibu Gembala, saya kemarin bulan ini bolak-balik Jakarta itu 5 kali. Ya, saya bilang, kalau bisa dari awal kalau bolak-balik kalau pulang itu kalau usahakan mendekati perjamuan kudus. Karena saya pulang itu saya usahakan nggak boleh bolong perjamuan kudus, sakramen baptisan dan pernikahan. Saudara tahu kenapa? Karena saya benar-benar ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi bulan kemarin karena memang banyak sekali acara ya, dan hari ini sebenarnya juga saya nggak mau pulang karena mau bablasin untuk hari Sabtu, ada sesuatu ya luar biasa ya. Tapi hati kecil saya memberontak. Kamu lebih mengutamakan manusia atau mengutamakan Tuhan, katanya. Saya bilang, saya harus pulang, tapi nanti Senin saya balik lagi ke Jakarta. Ibu Gembala bilang, jangan, ini Papa itu harus ada. Saya bilang, aku bingung. Ya kalau aku robot nggak apa-apa, bolak-balik. Oh, Ibu Gembala luar biasa saudara ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tahu ini pekerjaanmu, saya ingin beri yang terbaik sama Tuhan. Kan saya balik di Jakarta, aktif di Jakarta kemarin, bulan kemarin kan paling bisa hitung pakai jari 3 hari, sedangkan di sana membutuhkan saya. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan tolong pergumulan saya. Saudara, kalau dihitung-hitung saudara ya, saya bukan mau mau pamer, nggak ada sedikit pun niat saya, tapi saya ingin kasih tahu saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala masalah pergumulan kita, Tuhan akan buka jalan keluar buat kita. Saudara jangan fokus hanya ngurusin daging kesenangan, tujuan untuk kesenangan kita, mencari uang untuk hidup kita foya-foya agar jadi kaya, mati nggak dibawa kok, ya nggak saudara? Benar nggak saudara? Saudara punya segalanya, kalau mati mau dibawa nggak dibawa? Kalau dihitung-hitung saudara, saya pulang pergi Jakarta ke sini itu 1,1 saudara ya. Karena 1 kali jalan 550.000. Saya bukan mau pamer saudara ya, tapi saya ingin kasih tahu sama saudara, ikut Tuhan itu butuh pengorbanan. Kita harus berani bayar harga. Dan kalau kita sungguh-sungguh kita lakukan semua untuk Tuhan, maka Tuhan akan berkata apa? Hai hambaku yang baik, ikutlah perjamuan bersama dengan aku. Saya percaya yang saya lakukan tidak ada tujuan untuk kepentingan pribadi saya dan Ibu Gembala, tapi untuk pekerjaan Tuhan agar semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, 5 kali 1,1 dapat AC 2, tinggal tambah 500.000. Iya kan saudara? AC kan 3 juta. Kalau saya 5 kali 5,5. Tetapi saya tidak pandang, saya nggak perhitungkan, karena saya tahu semua yang saya dapat, semua yang saya punya itu bukan punya saya, cuma titipan saudara. Jadi saya nggak ada mau masuk pamer saudara, enggak, saya cuma ajak saudara, hartamu tidak menyelamatkanmu, ya, kekayaanmu tidak menjamin, duitmu nggak nganter kamu ke surga, tetapi yang nganter saudara dan saya
itu ke surga saat saudara fokus membangun manusia rohani, bukan ngurusin daging kita. Kalau mau bilang capek, kalau mau bilang menderita, ya saat ini saya kadang berdoa, Tuhan maksudnya apa sih? Bolak-balik kok setrika saya saudara, kesana kemari, haleluya. Capek gak saudara? Capek. Tapi ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan saya. Saya bisa berdiri teriak-teriak begini, kalau bukan Tuhan gak mampu. Dan saya puji Tuhan diberi istri yang sangat luar biasa. Jadi saya klarifikasi sekali lagi ya, istri saya itu luar biasa. Anak-anak saya Berlian, Aurel itu dahsyat, itu penyemangat saya. Jujur saudara, kalau saya di Jakarta sebenarnya enak saudara, tapi kalau 1 hari 2 hari pikiran saya udah kemana-mana, keinget istri dan anak-anak saya. Apalagi Aurel lagi lucu-lucunya saudara, walah kayak diiris-iris. Saudara, kalau engkau fokus membangun manusia rohani, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian gak usah berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Anak-anak, orang tua, kalian gak usah berusaha, berupaya agar membuat istri kita sayang dengan kita, suami kita sayang dengan kita, anak kita hormat dengan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar fokus membangun manusia rohani, memikirkan yang di dalam kita yang diperjuangkan, rasa kasih sayang itu akan Tuhan bangkitkan. Makanya saya salut, saya hormat sama Pak Winoto, sama Ibu Wena. Saya kalau lihat mereka diberkati sekali. Ini kasih yang murni saudara ya. Jadi saya lihat nggak ada main-main, tulus. Padahal kalau Bu ini cerita, wah pokoknya memberkati saya. Nah kembali ke firman tadi, saudara tahu nggak saudara? Saya mau kasih tahu nih. Saudara memang pikir kalau bolak-balik Jakarta nggak takut saudara? Saya kalau pulang dari Jakarta itu kan ngambilnya malam, kalau nggak pagi sekali. Karena apa saudara? Ya sebenarnya mau siang juga sepi juga sih, gara-gara corona kan sepi saudara ya. Tapi karena biar nggak panas, kan enak kalau jalan kan ya saudara ya, kalau pagi. Itu saudara tahu dari sono Jakarta sampai sini kalau lewat tol itu kan kanan kiri kan pohon-pohon saudara ya. Gelap kan saudara ya. Terus saya melihat kaca itu saudara, kaca dalam mobil, kalau lihat ke belakang kan mobilnya gelap gulita tuh saudara. Jadi saya, kalau bukan karena Tuhan, kalau nggak ada Yesus, kalau saya nggak serahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan, saya takut tuh saudara, jalan sendiri saudara. Ya kan saudara. Jadi lihat kanan gelap, lihat kiri gelap, lihat belakang gelap. Saya lihat ke depan, saya setel lagu pujian, saya angkat pujian, hati saya damai sejahtera. Karena saya fokus membangun manusia rohani. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, kalau saya bersaksi tidak ada tujuan saya memelas, tidak ada satu tujuan mau pamer, enggak. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau engkau mau diubahkan saat engkau nanti meninggalkan dunia, saudara harus mulai memikirkan tubuh rohani saudara. Kembali ke 3 Petrus sebelum kita tutup. Mari buka di 3 Petrus. Tadi ayat yang ke-19. Saudara perhatikan di sini. Ya, nah, bukan dong. Tadi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-46. Saya bacakan buat saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 kebangkitan tubuh tadi. Saya lanjut ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, itu tubuh jasmani kita warisan dari Adam. Tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohaniah. Yesus datang ke dunia ya. Tubuh kita ini boleh diberi kesempatan terkoneksi dengan Tuhan, yaitu pemisah kita dengan Allah Bapa di surga melalui dosa itu dipatahkan, dihancurkan saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup dalam kebenaran. Sekat atau batas pemisah kita dengan Tuhan itu dihancurkan sehingga kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Semua karena Tuhan Yesus. Ayat yang ke-47. Manusia pertama berasal dari debu, tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari mana? Ini yang saya bilang, Yesus Kristus. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi saudara, kalau hidup di dunia ini kesempatan, saudara ini punya kesempatan hidup di dunia. Bukan saudara yang menentukan kapan mau mati, kapan mau hidup, nggak ada. Saudara punya kuasa di situ. Yang punya kuasa kapan saudara harus mati, ya Tuhan. Tugas saudara hanya bersiap-siap.
Dan firman Tuhan katakan di sini, sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, kita memakai tubuh jasmani warisan dari Adam ini, diteruskan demikian pula kita akan memakai rupa-rupa dari yang surgawi. Kita perlu memakai tubuh rohaniah atau manusia kedua dari surga, yaitu Yesus hidup dalam kebenaran. Agar apa? Kita langsung tutup di ayat sini, saudara. Ayat yang ke saudara? Ayat yang ke terus lanjut tadi ayat 49. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian. Nah, perhatikan ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam. Ini yang tadi saya bilang, tubuh ini nggak ada tempat di surga, karena tubuh ini udah terkontaminasi, tercemar oleh dosa turunan Adam, ya. Lanjut, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Surga berbicara kekekalan, tidak ada kematian di sana. Jadi tubuh ini nggak ada tempat di sana, karena debu ya kembali kepada tanah. Ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia. Ini rahasia. Jarang orang yang mengerti, jarang firman ini dikasih tahu. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Sesungguhnya aku menyatakan kepada saudara-saudara pada malam hari ini suatu rahasia. Kita tidak akan mati. Tetapi kita semuanya akan diubah. Haleluya. Ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua dapat mati. Dan kita semua dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saya ulang, karena yang dapat binasa ini, tubuh ini yang dapat mati, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi kalau saudara hidup di dunia sampai saudara mati meninggalkan dunia, hanya ngurusin daging tok, hanya ngurusin jasmani saja, nggak pernah mikirin membangun manusia rohani yang tidak kelihatan ini, saudara jangan pernah berharap mendapat tempat di surga, karena darah daging nggak ada di sana. Ayat yang ke-53 ini dikatakan apa? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Ternyata memang tidak ada pilihan. Saudara harus benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Nya. Enggak boleh sedikit pun membuka celah ada dosa tinggal dalam hidup kita. Karena prinsip Tuhan kita jelas, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara tahu di surga itu enggak ada lagi matahari, enggak ada lagi bulan. Tetapi Yesus yang menjadi pusat penyembahan, menjadi terang atas seluruh surga, itu ada di Wahyu pasal 21. Lanjut saudara, di sini dikatakan apa? Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, nggak ada pilihan. Bangun manusia rohani. Kalau saudara nggak membangun manusia rohani, tidak kasih makan manusia rohani kita, nggak pernah datang ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah kita itu ada kasih, nggak pernah ada sukacita. Pokoknya kita yang selalu kita hasilkan setiap hari hanya buah-buah daging. Berarti saudara, kedagingan kita menjadi yang utama dalam hidup kita. Dia terdepan yang ngatur hidup saudara. Jangan pernah berharap saudara ada tempat di surga, ada dalam kekekalan. Nggak ada, bisa. Kalau saudara Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara mengenakan manusia surgawi atau hidup dalam kebenaran, saudara akan diubah. Kalau saudara mati, saudara nanti waktu nafiri ditiup, saudara diubahkan tubuh kemuliaan. Enak jadi wong Kristen kalau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Lanjut di sini dikatakan apa? Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Saudara tahu, ini kata-kata yang menginspirasi saya. Paulus ayat yang ke-55 katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Kenapa Paulus bisa berkata seperti ini dengan lantang? Nggak ada rasa takut, rasa kecewa, rasa putus asa, tetapi dia bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Yesus telah menang atas maut. Maut di tangannya Tuhan. Kerajaan maut kuncinya ada sama Tuhan. Paulus tahu saat dia mati, tubuh jasmaninya, dia mengalami akhirnya dibunuh kan di Roma. Tetapi dia bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena apa? Karena dia tahu rohnya dia kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh mah kembali. Ini rahasia yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Haleluya. Saudara mau diubah Tuhan? Mulai pada pagi hari ini, urusi manusia rohani kita. Mulai saudara kasih makan manusia rohani. Jangan sedikit-sedikit, aduh, ngambek sedikit gak mau datang ke gereja. Saudara sedikit-sedikit kecewa sama Tuhan. Sedikit-sedikit saudara gak mau baca firman. Saudara gak mau menyembah Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara pada pagi hari ini, kabar baiknya Yesus datang ke dalam dunia ini. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Yesus datang, ia datang untuk membawa hidup yang kelimpahan. Saudara percaya itu? Saudara percaya? Saudara, Yesus datang ke dunia ini menjadikan kita duta-dutanya, menjadikan kita saksi terangnya Tuhan. Asal kita fokus membangun manusia rohani, urusan jasmani, urusannya Tuhan. Haleluya. Loh, saudara nggak percaya ayatnya ada di mana? Matius pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Urusin dulu rohani kita, karena nanti di hari akhir kita meninggalkan dunia. Bukan tubuh kita yang menyelamatkan, bukan harta saudara, bukan uang kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan keluarga kita. Tetapi nanti urusan kita dengan Tuhan itu masing-masing pribadi bertanggung jawab. Nggak ada istilahnya nanti saudara masuk di surga didoain. Tadi ini saudara ada di saudara, neraka, terus didoain dipindah ke surga. Nggak ada ceritanya saudara. Apa yang saudara sekarang hidup saudara hasilkan, itu yang menentukan berada dalam kekekalan atau kebinasaan. Dan saudara ternyata sekarang sudah tahu kebenaran. Engkau hidup dalam tubuh warisan manusia pertama, yaitu Adam. Tubuh kita yang fana, yang balik akan jadi kepada debu. Dan oleh kasih karunia melalui kematian Tuhan Yesus, dia datang dari surga. Kita hidup oleh roh. Nah, roh itulah, kalau saudara tetap kasih makan, saudara tetap perhatikan, saudara tetap usahakan, itu yang akan mengubahkan saudara menjadi tubuh kemuliaan, kembali kepada kekekalan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.